selamat sore. Berjumpa lagi bersama saya Dias Osela dalam program Bincang Sore. Kali ini saya ditemani oleh Ketua KKJN. Sore. Dan pada kesempatan kali ini telah hadir di tengah-tengah kita Dr. Rery Marliah. Selamat sore Ibu. Selamat sore. Dan Bapak Trianto dari Lembaga Komunitas Pengawas Korupsi, mungkin ya. Sore juga. Selamat sore. Seperti kita ketahui bersama bahwa wabah virus corona COVID-19 ini sudah sangat mengkhawatirkan di dunia, Indonesia, bahkan di kota Cimahi sendiri terasa sekali dampaknya. Dalam hal ini Ibu selaku dari Dinas Kesehatan Kota Cimahi, kira-kira siapa yang bertanggung jawab terhadap penanggulangan corona ini, Bu? Ya, tentunya penanganan corona ini adalah tanggung jawab kita bersama, baik itu pemerintah, lembaga-lembaga yang terkait, dan juga melibatkan masyarakat. Karena kita tidak bisa menanggulangi wabah COVID ini sendirian atau masing-masing. Jadi perlu akselerasi sinergitas dari semua pihak. Tapi Bu, izin sebelum kita berlanjut, kira-kira kalau sampai sekarang di Cimahi sendiri ini sudah apa Bu? Sudah zona kuning, merah? Jadi kalau dari zona Kota Cimahi itu orange. Hanya kemarin kan dari pemerintah pusat sekarang masuk ke PPKM, jadi istilahnya digantikan menjadi level. Ya. Indikator level itu tadi dari banyaknya kasus yang konfirmasi, kemudian banyaknya pasien yang dirawat di rumah sakit, kemudian dari angka kematian, dan juga dari positivity rate yang telah dilakukan, baik itu testingnya, tracing, dan keterisian dari tempat tidur di rumah sakit yang menjadi rujukan atau perawatan COVID. Oh, jadi sekarang Cimahi sudah masuk zona oranye Bu ya? Orange, ya. Hanya levelnya masih level 4 untuk PPKM. Terus Dok, terkait dengan keterlibatan masyarakat dalam ikut serta penanggulangan virus corona ini, seperti apa itu Dok? Nah, salah satunya kita merekrut para kader, juga tracer yang membantu di puskesmas-puskesmas dalam hal pemantauan pasien-pasien yang isolasi mandiri. Karena sudah dianjurkan oleh dari Kemenkes bahwa pasien yang terkonfirmasi COVID dengan tanpa gejala atau gejala ringan itu diharapkan melakukan isolasi mandiri, tidak langsung dirawat di rumah sakit. Yang dirawat di rumah sakit yaitu dengan gejala sedang berat yang membutuhkan tindakan lebih lanjut, baik itu perawatan oleh dokter spesialis maupun tindakan medis. Kalau kita berkaca beberapa hari yang lalu saja, Ya. Ibu Dokter ya, kalau kemarin kan sempat bahwa di Cimahi ini banyak sekali kendala, terutama di kesehatan, kekurangan oksigen, Ya. rumah sakit ditutup dan sebagainya. Itu sebenarnya apa sih yang terjadi di sana itu? Jadi pada saat awal bulan Juni itu kan lonjakan kasusnya luar biasa, ya. Kita juga tidak bisa memprediksi sampai ke arah itu, sampai pada akhirnya rumah sakit itu hampir 95% keterisian bed untuk perawatan COVID-nya itu full, ya. Kemudian kasus yang ditemukan di kelurahan-kelurahan juga tinggi. Pada akhirnya isoman juga banyak. Hampir 1472 yang dipantau oleh setiap puskesmas, masyarakat yang dipantau isoman. Jadi setiap harinya selama 24 jam kita telepon pasien-pasien COVID yang isolasi mandiri, bagaimana kondisi klinisnya, kemudian minum obatnya seperti apa, pemantauan. Nah, begitu pula di rumah sakit, karena keterisian bednya itu full, sampai akhirnya karena banyak gejala yang sesak nafas berat itu membutuhkan oksigen. Nah, di satu sisi penyedia oksigen juga bahan bakunya nih terbatas gitu. Yang awalnya kita selalu setiap minggu itu disuplai tidak ada masalah, sampai karena yang membutuhkan oksigen ini kan seluruh Indonesia ya, seluruh rumah sakit itu nasional, pada akhirnya ya suplainya oksigen makin lama makin sedikit. Akhirnya terjadilah kritis
ketersediaan oksigen. Sekarang kita ke Mas Tri selaku Ketua Ormas LKPK, Pak ya. Ya. Ormas ini kan merupakan suatu bentuk perwakilan masyarakat lah soal gitu ya. Nah, kira-kira ormas-ormas di Cimahi ini sudah ikut dilibatkan tidak dalam penanggulangan virus corona ini? Baik, saya jawab tanpa mengurangi rasa hormat, Bu Dr. Eri. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih diundang oleh KKJN Channel untuk dialog interaktif. Dan yang kedua, saya tentunya menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Dinas Kesehatan dan jajarannya sebagai garda terdepan dalam penanganan COVID-19 di Kota Cimahi. Nah, terkait pertanyaan dari Pak Trias bahwa penanganan COVID ini di Kota Cimahi, saya sangat menyayangkan bahwa unsur masyarakat dari LSM Ormas sendiri belum ada atau tidak dilibatkan, Bu. Selama ini saya melihat bahwa yang hanya dilibatkan ibu para kader PKK yang ada di kelurahan, sedangkan kita sebagai LSM Ormas itu bisa dikatakan unsur masyarakat ya, unsur masyarakat bahwa posisinya juga sama dengan jumlah massa yang bisa dikatakan bisa mensosialisasikan bahaya dari COVID-19. Ini sangat menyayangkan dari Dinkes dan terutama Pemkot Cimahi tidak melibatkan LSM Ormas sendiri. Nah, ini tentu menjadi tantangan buat kita LSM Ormas bahwa selama ini penanganan COVID di Kota Cimahi kita sudah bersuadaya dengan lembaga masyarakat yang lainnya terkait masalah penyemprotan, terus kita mungkin mensuplai bahan makanan atau sembako yang dibutuhkan oleh pelaku isolasi mandiri gitu ya. Cuma eksposnya kurang, mungkin ini tentu harus menjadi perhatian dari pemerintah dalam hal ini Dinkes Kota Cimahi. Betul. Artinya ini sepertinya perbincangan kita semakin menarik karena seperti diberitakan oleh teman-teman KKJN sebelumnya bahwa sempat terjadi ada 8 ormas dan LSM yang sempat beraudiensi di DPRD waktu 2 minggu yang lalu ya, 2 minggu lalu. Artinya alangkah eloknya kalau seluruh ormas, dilibatkan ataupun diikut sertakan dalam ikut mencegah penyebaran virus corona ini gitu. Dan sementara ini mungkin kita kaku hanya sebatas satgas mungkin. Iya, satgas kelurahan. Iya gitu. Ya. Adakah langkah-langkah seperti itu? Tapi menanggapi memang maaf, kita memang belum menyentuh menyentuh para ormas, tapi saya sering mendapatkan laporan bahwa ormas-ormas ini memang sangat membantu kepada masyarakat karena mungkin juga puskesmas tidak bisa menyentuh secara langsung semua pasien-pasien khususnya yang COVID, yang isolasi mandiri. Tadi yang sudah disampaikan membantu untuk makannya ya, kemudian edukasinya seperti apa. Mungkin ke depan terima kasih sudah diingatkan gitu ya. Nanti kita akan terus sinergis. Memang kita saat ini baru menggapai tracer dari yang tadi kader, kemudian peksos kelurahan, mungkin gitu. DKM masjid Ya, bisa nanti kita libatkan sebagai mereka untuk mengawasi kan bagaimana kegiatan ibadah di masjid atau tempat ibadah yang lain. Ya. Nah, cuma kemarin sedikit agak menjadi perbincangan masyarakat. Ya, betul. Perihal pendanaan, Ya. asa nggak sinkron gitu dari apa yang waktu tersampaikan di media dengan apa yang ditemukan dari LKPK. Mungkin siapa dulu yang kira-kira mau menanggapi? Ibu dulu Ya. bisa jawab. Jadi benar yang disampaikan dari LKPK, maksudnya itu anggaran bidang kesehatan. Kalau bidang kesehatan itu adalah ada dinas kesehatan dan rumah sakit umum gitu. Jadi kalau yang bidang kesehatan kita memang hanya murni diberikan 19,5 miliar untuk penanganan COVID. Jadi yang 11 miliarnya itu untuk insentif nakes yang terlibat dalam penanganan COVID itu dalam 1 tahun memang baru dicairkan itu baru sampai bulan Juni, yaitu kurang lebih sekitar 5,4 miliar. Nah nanti karena ini kan setiap pencairan insentif nakes itu ada proses verifikasi, baik dari keuangan, SDM-nya, kemudian dengan rumah sakit dan puskesmasnya.
apakah benar ini aktivitasnya yang dilakukan berapa hari dalam 1 bulan itu para nakes langsung ke pasien. Nah, untuk yang penanganan COVID ini tadi ada 8,5 miliar, Kang. Nah, itu masuknya kepada anggaran parsial 2 atau perubahan. Karena ya, jadi ada mapping nomenklatur dalam penanganan COVID. Nanti ini datanya saya bacakannya biar lebih pas gitu. Silakan Bu, silakan. Ya. Jadi untuk Kemendagri nomor 90 tahun 2019 sesuai hasil pemetaan atau mapping dan pemuktahiran terkait Kemenkes HK 0107 tentang petunjuk teknis perencanaan penganggaran pelaksanaan vaksinasi dalam rangka penanggulangan COVID-19 yang bersumber dari DAU atau DBH 2021 pada tanggal 2021 yang menyebabkan penyesuaian subkegiatan yang sebelumnya telah disusun dan harus melalui perubahan perwal parsial 2. Nah, keterlambatan penyerapan anggaran ini sebenarnya tidak mengganggu kegiatan kita. Tidak mengganggu. Kita dari bulan Januari sudah melakukan vaksinasi, ya, percepatan vaksinasi ini tetap dilakukan dan sesuai dengan jadwal yang kita harapkan. Karena kita juga dituntut untuk segera mencapai sampai Desember itu diharapkan minimal 70% itu masyarakat di Kota Cimahi sudah tervaksinasi. Jadi terbentuklah tadi herd immunity, kekebalan kelompok. Nah, karena itulah kita baru bisa nanti mencairkan anggaran yang 8,5 itu pada saat bulan September setelah perwal parsial ini keluar dan juknis dari BPKAD-nya dibuat. Karena kita harus masuk dulu kan awalnya ke SIPD. Setelah di SIPD masuk ke kode rekening, kemudian SIPKD, barulah dari situ kita bisa mencairkan. Boleh menanggapi Bu ya? Boleh. Ya, Sok. silakan. Terkait kemarin yang dikatakan bahwa dana 19, sekian adalah dari dana Ya. alokasi umum ya. Ya. Bahwa dana alokasi umum kan diperuntukkan memang datang dari APBN pusat. Awalnya diperuntukkan untuk infrastruktur pembangunan daerah sesuai Ya. dengan Kota Cimahi gitu ya. Cuma karena lagi ada pandemi, otomatis anggaran ini dialihkan. Ya, refocusing. Refocusing anggaran sesuai dengan Impres nomor 4 tahun 2020. Refocusing anggaran dari alokasi anggaran penjabaran jenazah untuk penanganan COVID-19. Nah, yang menjadi masalah bahwa ini kan DAU Bu, sedangkan kemarin kita mendapatkan data dari BPKAD bahwa ada 188 miliar Ya. itu untuk penanganan COVID, di mana 42 miliar ini adalah di bidang kesehatan. Itu karena terkait dengan OPD ya. Ya. 139, sekian itu untuk penanganan dampak ekonomi dan 1,09 itu jaring pengaman sosial dan dana biaya tidak terduga itu sekitar 23 miliar. Ya. Nah, ini tentu menjadi pertanyaan, apakah dana yang 42 dari bidang kesehatan ini apakah sudah dimaksimalkan atau belum? Sedangkan capaian bahwa sampai bulan Juli kemarin kita mendapatkan data bahwa serapan anggaran Kota Cimahi hanya kisaran di angka 10% Bu. Ya. Jadi ini yang kita butuhkan mungkin pemaparan terkait yang anggaran penanganan COVID yang 42 miliar. Kalau DAU mungkin kita sudah tahu pos-posnya ya, untuk nakes, untuk penyediaan obat dan yang lainnya. Jadi jangan sampai anggaran yang 188 ini di masing-masing OPD, tersebar di masing-masing OPD ini jadi tidak jadi mubazir karena serapan anggarannya ini sangat minim Lambat sekali, ya, lambat lambat, gitu ya. ya. Entah itu kendalanya di mana kita nggak tahu ya. Gini memang kita hanya menekankan bahwa tahun 2020 anggaran COVID-19 di Kota Cimahi adalah 190 miliar. Dan itu bulan Desember itu terserap 39% atau sekitar 77 miliar. Jadi ada sisa anggaran 118. Jangan sampai tahun 2021 ini terulang lagi Bu, maksudnya Ada Bu, silpa lagi. ada silpa Ada lagi silpa, ya, ya. yang lumayan besar gitu ya. Nah, Sayang silpanya. itu pun mohon maaf, Ya. ada dana insentif daerah Ya. untuk bidang kesehatan Kota Cimahi itu adalah 27 miliar tahun 2020. Mohon maaf ini Ya. saya buka gitu ya. Cuma untuk peruntukannya saya kurang ini, cuma total Dinkes dalam hal ini Pemkot Cimahi lebih fokus menggunakan dana insentif daerah itu
supaya terserap 100%. Makanya anggaran yang dari APBD tadi sangat minim serapannya. Nah, ini tentu menjadi PR buat Pemkot ya dalam ini hal eksekutif. Sayang nih Komisi 2 tidak hadir. Tadinya saya pengen Komisi 2 hadir Jadi untuk serapannya sangat minim. sangat minim. Nah, ini kan tentu menjadi kendala Bu ya. Iya, betul. Dengan serapan anggaran yang minim, otomatis kan apalagi kemarin saya mendengar ada informasi bahwa insentif nakes itu jadi terhambat itu ya. Kira-kira ini apa Bu? Maaf, kira-kira apa kendalanya sehingga serapan itu? yang Pedalaman. yang di dinas kesehatan. Iya, yang kesehatan. Ya itu tadi, jadi masuknya ke anggaran perubahan. Oh, maksudnya. Seharusnya bisa dicairkan di bulan Januari atau awal ini triwulan 1, tapi karena ini masuknya ke perubahan anggaran, refocusing, jadi menunggu perwal. Sedangkan untuk pengajuan perwal itu kita harus ke Kemendagri. Karena Pak PLT tidak ada kewenangan untuk membuat perwal. Jadi memang proses perwal itu bisa lebih dari 6 bulan. Itu yang menjadi kendala juga. Kalau dari Mas Tri sendiri dengan lambannya penyerapan ini ada temuan atau kendala? Ya pasti kendalanya banyak ya. Namanya Masyarakat juga orang gitu. serapan sangat minim gitu ya. Apalagi dengan sampai bulan Juli kemarin saya mendapatkan data bahwa baru terserap 10% gitu ya, 10% dari total APBD Cimahi yang Dampak dari dampaknya luar biasa. Otomatis kan karena di situ kan ada untuk pembelian penyedia barang dan jasa ya, apalagi untuk dinas kesehatan otomatis kan tergendala di obat-obatan untuk yang penanganan COVID-19. APD yang bisa dikatakan kemarin sempat hampir minim, hampir habis gitu ya. Terus penyediaan untuk bed rumah sakit itu ya. Iya. Penyediaan yang paling dominan yaitu untuk insentif nakes ya, karena nakes mungkin kan mereka luar biasa bekerjanya 24 mungkin di rumah sakit dan Sebagai garda terdepan. Iya, betul. Mereka sudah berjuang, sudah Berjuang. bekerja. ya Betul, makanya kan betul. ini kita hanya secara lebih ini biar masyarakat Kota Cimahi biar lebih paham bahwa Ya. kendalanya bukan hanya di Pemkot atau di mana, ini bahwa ada masalah yang sangat ini ya Bu ya, Ya. bahwa terkait masalah serapan anggaran. Otomatis dengan serapan anggaran yang minim bisa dikatakan juga dampaknya luar biasa gitu ya. Apalagi di situ ada anggaran yang untuk pemulihan ekonomi ya, yang nominalnya bisa dikatakan 139 di masing-masing OPD kan. Setiap dinas pasti kan ada program untuk penanganan nakes. Kalau ini tidak terserap otomatis ya gimana mau memulihkan dampak ekonominya gitu ya. Tapi sejauh ini hasil pantauan dari LKPK di lapangan dengan situasi pandemi seperti ini, apakah mendapatkan atau menemukan sesuatu yang memang fatal sekali gitu? Saya rasa belum ya. Kalau mungkin ada penyelewengan ya, itu kan perlu investigasi yang menyeluruh ya. Artinya Ada dari dinas laporan. kesehatan sendiri kinerjanya sudah cukup berjalan. bagus. Sudah secara kalau melihat dari kerja Dinkes, saya rasa Dinkes sudah bekerja maksimal gitu ya, dengan sumber daya manusia Luar yang bisa biasa. katakan yang terbatas dengan penanganan ya. pandemi yang ini ya. Saya terus terang bahwa menyampaikan apresiasi kepada Dinkes Kota Cimahi, apalagi dengan sekarang ada nilai penurunan Angka kasus kematian dan kematiannya kasus- menurun ya, dengan Angka mungkin kesembuhan meningkat. dengan acuannya kan tingkat okupansi Iya. bed Ibu ya, ruang yang hampir berapa 60% Bu ya. Iya. Nah, kalau udah 60% berarti kan udah sesuai standar WHO. Ini saya mengharapkan ini tetap terus dipertahankan, apalagi bisa ditingkatkan sampai mungkin di bawah 0% di bawah sekian persen itu ya. Di bawah biar 50% 50% biar mungkin Cimahi bisa zonanya juga bisa hijau lagi Iya, gitu ya. hijau. Soalnya dengan kondisi sekarang ya mohon maaf aja gitu kan, kami sebagai lembaga kontrol sosial di masyarakat dengan diberlakukannya PPKM yang ada level-levelan ya, Ya. ada level 3 kayak keripik pedas aja Ya. gitu kan, ada level gitu kan. Tentu ini Betul. sangat menyayangkan gitu ya, dengan penutupan jalan dengan segala macamnya ini menjadi sangat luar biasa. Pelaku usaha bisa dikatakan sekarang udah bisa dikatakan sangat terdampak gitu ya. Aktivitasnya dibatasi. Tapi gimana Ini kan- pandangan Dinkes sendiri? Apakah tingkat kesadaran masyarakat sudah cukup sadar gitu Bu terhadap Nah, memang menyikapi belum penyebaran ini? optimal ya. Ya. Jadi terutama kita didorong oleh Kemenkes dan juga Pak Presiden kemarin bahwa setiap kota kabupaten untuk melakukan penguatan terhadap 3T. Tadi ya, dari testing, tracing, sama treatment. Nah, untuk testing aja kita untuk tracing itu
itu perlu effort yang tinggi buat masyarakat untuk mengajak gitu ya. Jangan ragu untuk dilakukan swab supaya kita bisa menemukan kasus-kasusnya sampai ke tingkat kelurahan RW RT gitu. Kemudian untuk bila ditemukan dia harus mau untuk minum obat, melaporkan lah Jangan takut minimal. divaksin gitu ya. Nah gitu, kemudian Ada yang trauma melaporkan. jarum suntik, takut, Ya. gitu. Betul. Padahal ini vaksinasi itu menjadi salah satu upaya supaya menurunkan angka penularan gitu ya. Jadi kita saling menjaga. Kalau kita semua sudah divaksin kan kita masing-masing punya imun dan antibodi gitu. Tadi yang menanggapi yang obat itu sempat memang jadi kendala. Karena dari pusatnya, dari PBF itu obat-obat COVID itu terbatas gitu. Kita aja kemarin pengadaan sempat terhambat itu untuk obat-obatan COVID karena dari PBF pabrik obatnya juga tidak ada gitu. Untuk khususnya yang antivirus ya, yang kemarin dicari-cari itu lagi viral itu favipiravir, azitromisin. Nah itu sulit di lapangan juga kenyataannya. Sampai Pak Presiden juga kan ya langsung turun. Mas Trian mau Ini nanggapi apa tuh? menanggapi tentang vaksinasi nih Bu, mohon maaf Bu ya. Soalnya kan selama ini kan kita melihat bahwa vaksinasi massal di Kota Cimahi itu kan kita tidak mendukung ya program vaksinasi massal. Cuma polanya sistemnya ini yang bisa dikatakan kan ada beberapa titik yang bisa menimbulkan kerumunan itu Bu. Menimbulkan kerumunan yang otomatis kan yang sangat ditakutkan jangan sampai menimbulkan klaster baru Bu. Dan ini menjadi mohon maaf ini menjadi perhatian dari kami Bu, sampai ada kasus di vaksinasi massal. Setelah acara vaksinasi massal itu langsung yang kena vaksin ini terdampak semua Bu, terpapar COVID-19. Nah ini kan apakah ada perubahan pola, karena mungkin sekarang dari Dinkes sistemnya door to door, menjemput bola, mendatangi warga yang ada di Kota Cimahi untuk dilaksanakan vaksin. Selama ini kan saya belum melihat ini yang door to door, lebih cenderung ke arah gebiarnya gitu ya. Acara gebiar vaksinasi massal kelihatan banyak orang, sedangkan mungkin ke depan ada pola lain. Ada pola yang lebih bisa katakan manusiawi lah, dalam artian jangan sampai ada tidak berdesak-desakan Nah, itu. gitu ya. Atau Contoh. nanti bisa ormas LSM didata anggotanya udah divaksin belum gitu. Vaksin gitu. Tapi mungkin gitu kan. Dari pandangan Mas Tri sendiri, memang kalau door to door SDM dari kesehatan Apanya? cukupi. Kan bisa diiniin. Nah, terkait ini masalah nakes ya, kemarin sempat banyak nakes di rumah sakit di yang terpapar. Cibaba yang banyak terpapar ya, terpapar di COVID-19. Ini saya juga sempat menjadi pertanyaan kenapa waktu ada kejadian pas puncaknya COVID-19 di Kota Cimahi, pemerintah itu kesannya gagap gitu ya, kurang tanggap. Padahal kan harus ada antisipasi sebelumnya. Apakah dengan paling nggak tren kenaikan COVID-19 sudah bisa diprediksi Bu, harusnya Bu, sudah bisa diprediksi. Nanti ada angka puncaknya di mana gitu ya. Puncaknya ada di mana baru nanti yaitu pertama kan harus ada pola yang harus diambil antisipasinya dengan mungkin membuka rumah sakit darurat, dengan membuka isolasi mandiri bekerjasama dengan Pusdika dari Kota Cimahi, terus mungkin vaksinasi massal lebih digiatkan lagi, dimaksimalkan lagi gitu kan. Mungkin itu masukan ya. Masukan yang mungkin. Masukan. Nah, sementara kan dari dinas sendiri dalam hari ini pemerintah Kota Cimahi mungkin udah punya pola-polanya Bu ya. Punya pola-polanya untuk langkah-langkah ke depan dalam percepatan hal yang tadi gitu. Jadi untuk percepatan vaksinasi ini kita pemerintah Kota Cimahi itu punya 24 Fasiankes ya dan 6 rumah sakit. Nah, yang tadi sentra vaksin itu ada di Teknopark. Itu memang kegiatan dari BPBD provinsi. Nah, jadi kita tuh hanya membantu fasilitas sarpasnya saja. Semua pelaksanaannya IO-nya dari BPBD provinsi. Memang itu menjadi pembelajaran ya supaya jangan sampai memang lihat kita sampai berdesak-desakan gitu ya. Prokesnya juga jadi abai gitu. Nah, makanya sekarang kita untuk mengaktifkan lagi tadi 24 Fasiankes untuk melakukan masing-masing melakukan vaksinasi. Jadi di wilayah masing-masing untuk menerima vaksinasi, memang kita cakupannya prioritas untuk masyarakat Kota Cimahi dulu nih. Karena kebanyakan kalau kita membuka registrasi atau pendaftaran vaksinasi nih dari kota lain banyak sekali untuk ikut masuk ke Kota Cimahi. Tapi kemarin kita sudah dapat apresiasi dari pemerintah pusat bahwa Kota Cimahi ini untuk percepatan vaksinasinya nomor ranking 3
kita sudah masuk ke 33%. Luar biasa. Sekarang kita akan mengejar untuk disabilitas. Tanggal 16 Agustus itu nanti kita akan melakukan vaksinasi untuk disabilitas. khususnya. Ya, di ke 3 kecamatan, kemudian kelurahan, 1 kelurahan, sama 3 puskesmas. Gitu. Mudah-mudahan ini targetnya 700 disabilitas bisa tervaksinasi. Jadi memang kita bantu nanti dengan dengan Satgas Kelurahan untuk menjemput, karena kan mereka ada kekhususan. Jadi karena keterbatasan fisik itu, jadi kita akan jemput semua. Ada ditambahkan Bu ya. Saya nambah dikit. Tadi kan ada penawaran dari bukan LSM Ormas. Oh iya, ini juga Menarik ini. untuk vaksinasi ini sekarang udah banyak nih dari partai-partai politik juga sudah melakukan vaksinasi. Nah, yang terpenting adalah tadi jadi garis bawahi bahwa karena SDM nakes kita terbatas, jadi kami juga bekerja sama dengan institusi-institusi pendidikan gitu, yang mereka bisa melakukan suntik vaksin. Kemarin juga dengan Stikes Budi Luhur, dengan Unjani kita sudah kerjasama. Alhamdulillah mereka siap membantu. Nah, tinggal nih sekarang dari Ormas kapan? Nah, kita pokoknya siap enggak, untuk masalahnya kan vaksinannya. belum ada tawaran ya. Dari tes. itu kan Ini baru mau sekarang kan. Jadi sudah kenapa LSM Ormas selama ini dia dilibatkan dalam penanganan COVID-19? Artinya di samping Padahal kan secara ini ya mohon maaf kan kita di kan samping ininya, Mas samping banyak. tenaga SDM-nya, mungkin anggarannya juga. Ya. Karena Ya. vaksinnya kan nggak ada, Pak. Vaksin sudah Udah banyak disiapkan? sekarang, udah banyak. Jadi ada Sinovac itu khusus untuk anak sekolah dulu, kemudian AstraZeneca itu untuk masyarakat umum, kemudian Sinopharm untuk disabilitas, dan Moderna untuk nakes yang booster dosis ketiga. Ya. poster gitu. Nah, ini Bu menarik Bu terkait masalah ini keterlibatan LSM Ormas. Kira-kira kapan Bu ini Bu? Boleh, Tahan nanti. tawaran itu Bu. Ini saja. Dari tantang itu Bu. Ya, betul, ini ada kan ininya yang gitu ya. gabungan LSM ini nanti bersurat ke Dinas Kesehatan, mau berapa sasarannya, gitu ya. Nanti kita tinggal siapkan vaksinasinya. Siap. Nah, untuk nakesnya nanti kita bisa atur. Hanya mungkin nanti dibantu untuk tenaga IT-nya. Kan ini Tenaga LSM IT-nya. pasti banyak nih tenaga IT-nya untuk menginput ke Piker gitu ya, linknya itu. Meregistrasi by name by address. Jadi bisa Bu ya? Oh bisa. Oh, bisa. Terima kasih banyak. Bisa, sangat bisa. Jadi artinya dengan komunikasi rupanya nyambung juga Mas. Iya, selama Gitu ini kan kan. memang mohon maaf aja gitu. Selama ini kan kesannya kan kalau kita mendengar dari terutama dari pihak pemerintah kalau mendengar LSM Ormas sudah negatif duluan. Padahal benar, mohon maaf aja Bu, kita Mau ngebantu ya. ada sumber daya yang bisa katakan ya mumpuni lah. Iya. Ada tenaga IT-nya Banyak kok ada, dari segala macamnya ormas-ormas gitu juga kan. membantu masyarakat yang isolasi mandiri mau Iya. rujuk ke pasien, itu dibantu oleh para ormas. Dan dalam waktu dekat juga bisa disabilitas Bu ya? Iya, Bisa disabilitas dilibatkan. nanti ya tanggal 16 Agustus. Iya, jemput-jemput mah bisa. Nah, gitu. jemput aja nanti antar ke kecamatan-kecamatan. Tinggal dari paling tidak LKPK bersedia kan gitu. Insya Allah bersedia. Nah. Dengan ininya kita udah siapkan perangkatnya gitu kan. Mantap. Paling itu yang ada 8 ada ini gabungan ini yang kemarin kita Iya. audiensi dilibatkan untuk terkait masalah vaksinasi massal. Nanti mungkin kita mungkin akan berembuk dengan rekan-rekan yang ada di gabungan Ormas LSM ini untuk melakukan giat Iya. vaksin massal yang bersama dengan Kecepatan Dinkes. vaksinasi ya. Alhamdulillah, Jadi terima kasih. akhirnya terbuka kan Mas, tidak tertutup kan Ya. maksudnya gitu. Selama Ya. ini kan curiga, jadi curiga ke dinas kesehatan teh, Ya. masa kita nggak dilibatkan dan sebagainya kan begitu. Tapi dengan apa yang disampaikan sama Ibu Dokter tadi kan sudah terbuka kan, Ya. semua sama-sama untuk kepentingan masyarakat. Itu kan yang terpenting itu kan. Iya. Paling tidak dengan giat vaksinasi massal ini kan sasarannya kan dari anggota LSM Ormas ini kan sudah kelihatan. Iya. Dengan Baiklah. jumlah massa yang lebih Iya. ini kan kita Iya. udah Baik, semakin menarik dimaksimalkan ya. gitu ya. Kader-kadernya di Ya, sini. ya, gitu. Karena kita terbatas oleh durasi, mudah-mudahan ke depan bisa kita sambung lagi bincang-bincang sore kita. Ya. Sahabat KKJN, pada kesempatan kali ini kita persilakan Ibu dari Dinkes mungkin ada pesan terhadap masyarakat. Iya. Jadi Bapak Ibu sekalian, seluruh masyarakat, kita belum selesai dalam penanganan COVID ini. Wabah COVID ini masih ada, karena itu banyak hal yang harus kita kerjakan. Salah satunya tadi kita sama-sama bahu-membahu dalam penguatan 3T, testing, tracing, dan treatment. Kemudian disiplin dalam pelaksanaan untuk prokes.
jangan lalai, jangan abai, tetap walaupun kita sudah bosan atau lelah, jangan pernah melalaikan prokes. Yang ketiga, nah untuk mengurangi penularan angka COVID ini, mari kita semua sama-sama untuk divaksin. Jangan takut untuk divaksin, karena vaksin ini dapat membantu untuk antibodi dan imunitas kita. Itu saja, terima kasih. Dari Akang LKPK. Kami mengapresiasi ya, saya ucapkan kepada Dinkes Kota Cimahi yang menjadi garda terdepan Bu dalam penanganan COVID-19. Otomatis ini menjadi apalagi dengan angka vaksinasi yang bisa dikatakan sudah 33%, ini perlu kita apresiasi, dan harapan kami mungkin kinerja dari Dinkes lebih ditingkatkan, terus harapan dari saya juga untuk LSM Ormas dilibatkanlah dalam penanganan COVID-19, soalnya kita mempunyai sumber daya manusia yang bisa bersaing dengan di pemerintah kota gitu Bu ya. Dan harapannya adalah bahwa Pemkot mempercepat regulasi nih biar anggaran bisa terserap Bu ya. Betul. Biar anggaran bisa terserap untuk memacu supaya kinerja kita lebih maksimal dan angka COVID di Kota Cimahi terus menurun dan kita kembali hidup normal tanpa adanya prokes-prokesan lah, intinya gitulah dari closing dari saya. Terima kasih. Mungkin Pak Yudi sudah divaksin? Sudah Pak. Alhamdulillah. Yang satu yang kedua? Sudah selesai Alhamdulillah. angkatan pertama. Nanti Pak yang ketiga. Mau di booster. Baiklah sahabat KKJN, mungkin perbincangan kita pada sore hari ini kita akhiri sampai di sini. Dari saya Dias Osela, saya ucapkan terima kasih. Terima kasih kepada Ibu Dinas Kesehatan Kota Cimahi, terima kasih kepada Akang dari LKPK dan Pak Yudi dari Ketua KKJN Kota Cimahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Salam sehat.